CM Punk tiba-tiba return, dapat kesempatan perebutan gelar juara WWE dan langsung menangin saat itu juga. Gimana Sami Zayn gak ngamuk coba? Jujur ya, aku masih nyoba nyerna apa yang kita lihat di Raw kemarin. Kita semua tahu momen setelah WrestleMania itu bakal liar, tapi apa yang terjadi di Raw kemarin benar-benar gila. Sami Zayn, bintang yang akhirnya finally berhasil naik ke puncak tertinggi, berdiri di ring dan siap buat mempertahankan sabuknya pertama kali lawan Cody Rhodes. Penonton udah heboh, terus apa yang terjadi? Cody tiba-tiba dihajar sampai babak belur di backstage. Main event hari itu benar-benar di ujung tanduk. Pas kalian mikir Raw bakal berakhir ngecewain, look in my eyes, what do you see? Wah, arena benar-benar pecah. CM Punk tiba-tiba balik, gantiin posisi Cody dan ngalahin Sami Zayn buat jadi undisputed WWE Champion yang baru. Nah, kalau dilihat sekilas, ini tuh momen legendaris yang bikin happy kan? Si Second Citizen menang sabuk besar di kampung halamannya sendiri. Tapi guys, makin kesini aku mikir, kita tuh sebentar lagi bakal kena prank. Ini bukan cuma episode hiburan biasa yang bikin fans seneng. Ini adalah babak awal dari perubahan karakter yang super masif dan rapi banget. Aku berani bilang sekarang, CM Punk bakal jadi heel sebelum SummerSlam. Sebelum kita bahas 4 tanda utama kalau WWE lagi diem-diem ngerencanain double turn yang gede ini, bantuin aku dulu dong, klik tombol subscribe, like video ini dan tulis di kolom komentar, kalian lebih suka CM Punk jadi juara babyface atau kalian udah kangen banget sama CM Punk versi heel yang toxic dan elite? Yuk kita bahas. Coba kita bedah gimana cara pertandingan perebutan gelar ini bisa terjadi. Soalnya kalau kita pinggirin dulu gemuruh penonton Chicago dan rasa nostalgia, cara CM Punk rebut sabuk itu sebentar lagi bakal kelihatan oportunis banget. Coba pikirin alur ceritanya. CM Punk gak berdarah-darah lewat turnamen buat jadi penantang nomor 1. Dia gak numpuk rekor kemenangan bersejarah di Raw atau SmackDown buat dapat kesempatan ini. Dia bahkan gak perlu antri. Jatah itu harusnya punya Cody Rhodes yang udah lakuin pertandingan number 1 contender minggu kemarin di SmackDown lawan Jey Uso. Tapi Gunther dengan sifat monsternya bener-bener ngehancurin The American Nightmare di backstage. Cody akhirnya dilarang tanding sama tim medis dan dibawa keluar dari arena. Main event pun kosong. Disinilah General Manager SmackDown Nick Aldis masuk buat nyari keajaiban dan kebetulan banget tuh, pangkatannya udah ada di gedung lengkap pakai baju tandingnya. Seorang babyface sejati yang hatinya tulus, tipe pahlawan yang biasanya dibook sama WWE, pasti bakal bilang gini, "Enggak Nick, itu jatahnya Cody. Biar aku cari Gunther dan balas dendam demi temanku." Tapi apa yang Punk lakuin? Dia malah senyum, ngikat tali sepatunya dan ambil jalan pintas. Dia ambil pertandingan yang bukan haknya, manfaatin momen pas temen satu locker roomnya lagi tumbang habis diajar. Itu adalah langkah pertama dalam buku panduan cara menjadi sosiopat di dunia wrestling. Ini nunjukin sifat egois yang mendalam. Ini seolah ngebisikin ke penonton kalau Punk lebih milih sabuk emas ketimbang solidaritas, kehormatan atau aturan gak tertulis di locker room. Kalau Punk terus-terusan mentingin warisannya dan kemenangan di atas segalanya selama beberapa minggu ke depan, kedok pahlawan oportunis ini bakal hancur. Nah, beberapa orang mungkin bakal bilang, ayolah, itu kan cuma satu pertandingan. CM Punk itu babyface. Tapi coba kita tarik ke belakang. Karena tim kreatif WWE udah nanam benih-benih ini dari lama. Bahkan jauh sebelum WrestleMania 42. Coba inget-inget lagi perseteruan bersejarahnya yang nguras emosi bareng Roman Reigns pas Punk megang mic di depan The Tribal Chief. Dia nggak acting kayak babyface suci pada umumnya. Dia tuh kejam. Dia senjatai masalah keluarga di dunia nyata yang personal banget buat bikin Roman kesal. Dia ngelewatin batas yang gak bakal dilewatin sama orang baik biasa. Dia rela jadi bully demi menang mental. Tapi ini dia gongnya, petunjuk psikologisnya. Gimana reaksi Punk pas situasinya dibalik ke dia? Setiap kali Roman Reigns atau siapapun itu ngebahas soal umur Punk, masa lalunya yang hobi keluar masuk atau fisiknya yang rapuh, Punk gak ketawa. Dia nggak ngebalas dengan gaya babyface yang tenang dan keren. Dia langsung ngamuk dan suasananya langsung berubah dari promo wrestling yang seru jadi aku bakal hancurin kamu karena kamu udah nyenggol egoku. Arah kreatif WWE di bawah Triple H itu suka banget sama cerita jangka panjang. Mereka nggak bakal asal ubah karakter dalam semalam. Mereka bakal nunjukin retakannya dulu. Ego Punk itu selalu jadi kelemahan fatalnya, baik di dalam cerita maupun di realita.
Dengan nunjukin ke kita betapa gampangnya dia kepancing pas warisannya dipertanyakan dan seberapa rendah dia rela turun demi dapat keuntungan, WWE itu diam-diam lagi bilang ke kita, the best in the world itu cuma jadi orang baik pas semua hal berjalan sesuai kemauan dia doang. Sekarang, mari kita bahas masalah utamanya, dan ini mungkin bisa jadi taktik booking paling jenius di skenario ini. Masa kejayaan Sami Zayn sebagai undisputed WWE Champion cuma bertahan tepat 9 hari. 9 hari doang. Selama bertahun-tahun, WWE Universe sudah memohon, meminta dan nangis-nangis biar Sami Zayn dapat apresiasi yang layak. Dia itu underdog sejati. Dia adalah hati dan jiwanya perusahaan ini. Pas dia akhirnya menang sabuk besar itu, rasa lega dan bahagia dari dunia wrestling tuh kerasa banget. Rasanya kayak keadilan akhirnya tegak. Terus, WWE nyuruh CM Punk buat ngerebut itu semua dalam waktu kurang dari 2 minggu di pertandingan dadakan pula. Oke, WWE itu mesin global yang gede banget. Mereka tahu persis apa yang mereka lakuin di sini. Mereka tahu kalau ngakhirin mimpi Sami secepat itu bakal bikin sakit hati sebagian besar penonton. Mereka tahu itu bakal langsung nimbulin rasa kesal yang mendalam kalau WWE pengen Punk tetap jadi pahlawan babyface yang dicintai dan gak bisa diganggu-gugat. Mereka bakal nyuruh dia menang sabuk dari seorang heel papan atas. Mereka bakal nyuruh dia ngalahin Gunther atau Drew McIntyre atau Roman Reigns. Orang-orang yang emang pengen banget dilihat kalah sama fans. Tapi kenyataannya mereka malah milih Sami Zayn. Kamu gak bakal nyuruh seorang babyface suci ngehancurin mimpi underdog sejati, kecuali kalau kamu emang pengen penonton mulai mempertanyakan si babyface itu. Meskipun Punk gak curang, meskipun secara teknis dia main bersih sesuai aturan, beban cerita dari apa yang dia lakuin bikin dia jadi penjahat di ceritanya Sami. Ini ngebuat penonton ngelihat Punk dengan cara yang beda. Setiap kali Punk angkat sabuk itu, sebagian penonton bakal mikir, sabuk itu harusnya punya Sami. WWE sengaja ngerancang penolakan penonton ke Punk secara perlahan, pakai rasa empati kita ke Sami Zayn sebagai pemicunya. Ini semua menuju ke satu tujuan utama, pesta terbesar musim panas, SummerSlam 2026. Sejak Raw setelah WrestleMania 42, WWE udah sering banget ngasih kode, petunjuk dan bahkan kayak teriak dari atas genteng kalau CM Punk dan Cody Rhodes bakal papasan. Ini adalah dream match modern yang paling dinanti, dua bintang yang benar-benar ngubah wajah profesional wrestling selama 5 tahun terakhir. Akhirnya bakal berantem demi hadiah terbesar di bisnis ini. Tapi coba kita pikirin dari sudut pandang cerita. Kalau kalian biarin kedua orang ini tetap kayak sekarang, dua babyface yang super populer, apa yang bakal terjadi sama perseteruan mereka? Paling kalian cuma dapat cerita saling menghormati buat 1 atau 2 minggu. Kalian cuma bakal dapat provokasi kayak semoga yang terbaik yang menang kawan. Tapi itu nggak ada gregetnya, nggak ada intensitas mentah dan nyata yang bisa ngubah pertandingan bagus jadi pertandingan legendaris sepanjang masa. Dan jujur aja, Cody Rhodes itu aset utama WWE yang nggak terbantahkan. Dia pahlawan sejati. Dia nggak bakal jadi heel dalam waktu dekat. Penjualan merchandise dia sendiri aja mungkin udah cukup buat bayar listrik kantor pusat WWE. Jadi, kalau Cody nggak bisa berubah jadi jahat, siapa yang harus? Ya CM Punk. CM Punk versi heel lawan Cody Rhodes versi babyface itu adalah tambang uang. Bakal laku keras. Punk wakilin veteran yang sinis, keras dan anti pemerintah yang rasa dunia berutang segalanya ke dia. Sementara Cody ngewakilin harapan, tradisi dan warisan korporat. Ini adalah kontras cerita yang sempurna. Dengan bikin Punk ngambil posisi Cody, ngalahin Sami Zayn dan menyandra Undisputed Championship, WWE udah bikin efek domino yang sempurna. Pas Cody akhirnya balik buat nyari jatah yang harusnya punya dia, Punk gak cuma bakal mempertahankan sabuk, dia bakal mempertahankan egonya dari pewaris tahta yang sah. Promonya bakal keren banget. Punk bisa nunjuk Cody dan ngatain dia anak emas korporat yang manja yang bahkan gak bisa ngelindungin dirinya sendiri di backstage. Sementara Cody bisa ngatain Punk sebagai burung herring yang oportunis. Pas kalian hubungin semua titik ini, kemenangan sabuk yang oportunis, retakan ego di promonya pas lawan Roman, kekalahan Sami Zayn yang bikin sakit hati dan bayang-bayang Cody Rhodes yang makin dekat, semuanya jadi jelas banget. WWE nggak lagi ngebuk CM Punk buat jadi juara babyface yang menang dengan gagah berani. Mereka ngasih semua hal yang pernah dia pengenin cuma buat nunjukin ke kita seberapa jelek kelakuan dia pas nyoba mempertahankan itu semua.
Perjalanan menuju kegelapan udah dimulai dan pas kita udah di jalan menuju SummerSlam, si Second Citizen bakal jadi heel yang paling dibenci di seluruh industri ini. Tapi ya, itu kan cuma pendapatku aja. Aku pengen dengar pendapat kalian, guys. Apa aku ini mikirnya kejauhan? Apa Punk bakal tetap punya masa kejayaan yang klasik sebagai babyface legendaris? Atau kalian juga ngebajak kode yang sama kayak aku? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review Raw minggu ini di mana si Punk return dan langsung kalahin Sami Zayn buat jadi WWE Champion yang baru. Serta subscribe, like, bunyi lonceng biar gak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.